Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Tomia tahun ajaran 2020-2021. Apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari wabah COVID-19. Saat ini kita tidak bisa melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah dengan tatap muka karena adanya pandemi ini, sehingga pengenalan lingkungan sekolah dilakukan secara virtual. Untuk lebih memahami materi ini, kita mulai saja. Pengenalan lingkungan sekolah PLS. Visi, misi, tujuan, dan kurikulum SMA Negeri 2 Tomia. Oleh Imaluddin SPD, Muhammad Sabar SPD, Naswiati SPD MPD, Sri Yulistina Suparto Liputo SPD, Nurhasfati SSI, Safriani SPD, Mastiana SPDI. Visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Tomia. Visi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, SMA Negeri 2 Tomia merumuskan visi sebagai berikut. Unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Misi. 1. Terciptanya budaya disiplin, demokratis, dan beretos kerja tinggi. 2. Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Terwujudnya lulusan yang berintak dan menguasai ipteks serta mampu bersaing di era global. 4. Terwujudnya sarana prasarana sekolah yang memadai. 5. Terwujudnya manajemen sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 6. Terwujudnya pengembangan wawasan guru dan TU dalam mengikuti kemajuan ipteks. 7. Terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi warga sekolah. 8. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga sekolah yang berjiwa mitreka satata. 9. Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada masyarakat. 10. Terwujudnya budaya jujur, ikhlas, sapa, senyum, dan santun. 11. Terwujudnya pengembangan kreativitas siswa dalam bidang KIR, keilmuan, seni, sosial, olahraga, dan keagamaan. 12. Terwujudnya budaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi lain. 13. Terwujudnya pelaksanaan 7K, keamanan, kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Tujuan. 1. Tercapainya peningkatan budaya disiplin, demokratis, dan beretos kerja tinggi bagi warga sekolah. 2. Terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. 3. Terwujudnya lulusan yang berjiwa intak dan menguasai ipteks dan dapat diterima di perguruan tinggi sebesar 65%. 4. Terwujudnya peningkatan rata-rata nilai rapor kelas 10, 11, dan 12 atau mencapai rata-rata 75,00. 5. Tercapainya peningkatan sarana prasarana sekolah yang memadai dan berkualitas 78%. 6. Tercapainya peningkatan manajemen sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 7. Tercapainya peningkatan pengembangan wawasan guru dan TU. 8.
tercapainya peningkatan kenaikan kesejahteraan finansial guru dan TU 100% dan kesejahteraan non-finansial mencapai 80%. 9. Tercapainya peningkatan hubungan yang harmonis antar warga sekolah yang berjiwa mitreka satata. 10. Tercapainya peningkatan pelayanan cepat, tepat, dan memuaskan kepada masyarakat 95%. 11. Tercapainya peningkatan budaya, sapa, senyum, santun, jujur, dan ikhlas. 12. Tercapainya peningkatan pengembangan kreativitas siswa dalam bidang keilmuan, seni, sosial, dan keagamaan. 13. Tercapainya peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi lain. 14. Tercapainya peningkatan pelaksanaan 7K, keamanan, kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan hingga 80%. Pengenalan kurikulum SMA Negeri 2 Tomia. Struktur kurikulum SMA Negeri 2 Tomia menggunakan kurikulum 2013 atau K13. A. Struktur kurikulum kelas 10. 1. Kurikulum kelas 10 terdiri atas A. 15 mata pelajaran. Kelas 10 program atau jurusan MIPA. Kelompok A wajib yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B wajib yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya, dan kewirausahaan. Kelompok C peminatan yaitu matematika, biologi, fisika, kimia. Lintas minat terdiri dari 2 mata pelajaran kelompok C peminatan dari program atau jurusan IPS atau bahasa. Kelas 10 program atau jurusan IPS. Kelompok A wajib yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B wajib yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya, dan kewirausahaan. Kelompok C peminatan yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Lintas minat terdiri dari 2 mata pelajaran kelompok C peminatan dan program atau jurusan MIPA atau bahasa. B. Program pengembangan diri. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Tomia. Segala aktivitas peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah pembinaan dan pengawasan guru yang telah ditugasi oleh kepala sekolah. Kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan pada pagi hari dan atau sore hari sesuai waktu yang tersedia. Alokasi waktu untuk pengembangan diri adalah setara dengan 2 jam pelajaran tatap muka per minggu. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Untuk setiap jam mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 3. Alokasi waktu 1 jam pelajaran adalah 45 menit. B. Struktur kurikulum kelas 11 dan 12. 1. Kurikulum kelas 11 dan 12 terdiri atas A. 14 mata pelajaran. Kelas 11 dan 12 program atau jurusan MIPA. Kelompok A wajib yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B wajib yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C peminatan yaitu matematika, biologi, fisika, kimia.
Lintas minat terdiri dari satu mata pelajaran kelompok C peminatan dan program atau jurusan IPS atau bahasa. Kelas 11 dan 12 program atau jurusan IPS. Kelompok A wajib yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kelompok B wajib yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C peminatan yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Lintas minat terdiri dari satu mata pelajaran kelompok C peminatan dari program atau jurusan MIPA atau bahasa. Program pengembangan diri. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Tomia. Segala aktivitas peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di bawah pembinaan dan pengawasan guru yang telah ditugasi oleh kepala sekolah. Kegiatan pengembangan diri dapat dilaksanakan pada pagi hari dan atau sore hari sesuai waktu yang tersedia. Alokasi waktu untuk pengembangan diri adalah setara dengan 2 jam pelajaran tatap muka per minggu. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Untuk setiap jam mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 3. Alokasi waktu 1 jam pelajaran adalah 45 menit. C. Ketuntasan belajar. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM, setiap mata pelajaran mengacu kepada KKM yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 2 Tomia. D. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. 1. Kriteria kenaikan kelas. Dengan memperhatikan peraturan pemerintah dan petunjuk penilaian yang ada, maka kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur sebagai berikut. A. Peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas yang bersangkutan. B. Peserta didik dinyatakan naik ke kelas apabila yang bersangkutan memiliki nilai tidak tuntas maksimal 3 mata pelajaran dengan ketentuan ketuntasan mata pelajaran berdasarkan rata-rata nilai semester ganjil dan genap. C. Nilai tidak tuntas minimal 30% dari KKM, 80% dari KKM mata pelajaran. Kehadiran. D. Kehadiran peserta didik minimal 90% dari jumlah hari sekolah. E. Nilai mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus memenuhi KKM. F. Peserta didik memiliki nilai kepribadian serendah-rendahnya baik. 2. Kriteria kelulusan. Penentuan kelulusan atau kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas atau kelulusan disesuaikan dengan PPP 32/2013. Pasal 72 ayat 1 bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, C. lulus ujian sekolah. Selain ketentuan di atas juga diatur pada PP 32/2013 pasal 72 ayat 2, yaitu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. C. Kriteria penjurusan. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA Negeri 2 Tomia terdiri dari kelas 10, 11, dan 12 merupakan program matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA.
serta program ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang dilakukan sejak awal masuk sekolah dengan memperhatikan petunjuk penilaian, maka program penjurusan didasarkan pada 1. Nilai akademik. Peserta didik kelas 10 program MIPA dari IPS dan IPS ditentukan sejak awal masuk dengan ketentuan A. Nilai ujian sekolah mata pelajaran MIPA memiliki rata-rata minimal 70. B. Nilai rata-rata rapor untuk MAPEL MIPA minimal 70. C. Dilakukan tes potensi akademik. 2. Minat peserta didik. Untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik dapat dilakukan melalui A. Angket atau kuesioner dan wawancara yang dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. B. Dilakukan tes potensi akademik. Batas waktu untuk pindah jurusan paling lambat 1 bulan dengan memperhatikan poin 1 dan 2 di atas. D. Mutasi atau perpindahan peserta didik. SMA Negeri 2 Tomia menentukan persyaratan pindah atau mutasi peserta didik antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Mutasi atau pindah masuk. Memenuhi persyaratan yang ditentukan. A. Surat permohonan orang tua yang bersangkutan. B. Memiliki laporan hasil belajar atau rapor dengan nilai lengkap dari sekolah asal. C. Memiliki ijazah dan SKH UN sekolah menengah pertama atau sederajat. D. Memiliki surat pindah dari sekolah asal. 2. Mutasi atau perpindahan keluar. Memenuhi persyaratan yang ditentukan. A. Mengajukan surat permohonan pindah keluar. B. Memiliki surat keterangan lulus butuh dari sekolah tujuan. C. Bebas laboratorium, perpustakaan, koperasi sekolah, atau kantin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.